Nah, jadi kalau dari fundamental perusahaannya ini aja masih banyak di... Hai, halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi di channel Naf-Naf ya, dimana kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi menarik seputar teknologi, bisnis, dan aplikasi tentang keuangan. Di video kali ini kita mau ngebahas lagi tentang Goins, yaitu aplikasi penghasil uang yang minggu lalu sempat aku bahas. Nah, ini adalah part kedua dari pembahasan Goins, dan juga kita lebih mencari tahu seluk-beluk lah tentang Goins ini lah ya. Nah, biasanya nih, sebelum kita mau menginvestasikan uang kita kemanapun, ke perusahaan manapun, kita pasti cari tahu lebih lanjut dulu kan tentang perusahaan ini tersebut. Nah, jadi NAP itu melakukan investigasi atau riset gitu, NAP cari tahu lah ya intinya tentang si perusahaan Goins ini. Nah, kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang latar belakang dari perusahaan Goins ini, kita bisa lihat di website mereka atau di aplikasi mereka di bagian pertanyaan ini. Jadi di halaman pertanyaan ini bakal banyak banget penjelasan tentang Goins yang akan kita bahas satu-satu ya. Karena kita kan sebagai mahasiswa, kita mau berpikir kritis dong terhadap suatu masalah, ya nggak sih? Nah, kalau kalian punya pemikiran sendiri, kalian bisa banget tulisin di kolom komentar juga ya. Oke, pertama, Goins perkenalan. Apa itu Goins? Didirikan pada tahun 2018, Goins berkantor pusat di Silicon Valley, Amerika Serikat, dan merupakan platform promosi pemasaran berpengaruh yang dikelola oleh Philip Lois, pendiri Goins, bersama para kelompok insinyur sistem senior yang berpikiran sama. Paragraf pertama ini, aku bakal mengkritisi Silicon Valley itu adalah salah satu lokasi industri IT terbesar di dunia. Enggak, bukan salah satu, itu industri IT terbesar di dunia. Industri yang ada di sana itu sekelas Apple, Xerox, Intel, dan lainnya. Jadi, kantor perusahaan yang ada di sana itu bukan main-main gitu kan, dan bisa dicari di internet. Nah, jikalau Goins ini beneran ada di Silicon Valley, aku boleh dong minta alamat lengkapnya atau paling nggak nomor telepon dari kantornya. Karena aku pun mencari tahu di Google Maps tentang Goins Silicon Valley, itu aku nggak mendapatkan informasi terkait gitu. Jadi sebenarnya apakah ini beneran ada di Silicon Valley? Terus jika kita nggak menemukan kantornya ada di Silicon Valley, terus kantor resmi dari Goins ini di mana? Lalu di kalimat selanjutnya, mereka bilang kalau Goins ini dikelola oleh Philip Lois. NAP juga mencari tahu via Google dan LinkedIn. Kenapa? Karena sekelas Silicon Valley nih, sekelas perusahaan Silicon Valley, masa nggak punya akun LinkedIn? Masa si Bapak Philip Lois ini nggak punya akun LinkedIn? Padahal dia udah buka perusahaan di Silicon Valley gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi LinkedIn ini merupakan aplikasi networking kerja. Dan aplikasi LinkedIn itu merupakan tempat jaringan kerja terbesar di seluruh dunia. Dan aplikasi LinkedIn ini semacam Facebook lah, yang dikhususkan untuk dunia profesional. Dan hasilnya, yep, bener banget, aku nggak menemukan akun Philip Lois yang ada kaitannya dengan Goins gitu. Padahal sekelas perusahaan di Silicon Valley. Masa nggak dibanggain orang startup di Indonesia aja nih, itu banyak banget yang punya akun LinkedIn gitu. Karena sebagai bentuk online presence gitu. Kalau perusahaan ini juga aktif gitu di dalam dunia maya. Goins memiliki dua model bisnis yang berbeda. Salah satunya adalah anggota Goins bisa mendapatkan hadiah hanya dengan mengklik like pada konten pemasaran yang berpengaruh di IG. Sedangkan yang lainnya, Goins secara agresif membantu mempromosikan para selebriti internet yang memiliki bakat namun masih anonim karena minimnya sumber daya jaringan. Maksudnya dari kalimat terakhir ini apa? Sumber daya jaringan yang dimaksud ini kayak gimana? Karena jujur, aku masih agak kurang paham sama pembahasan proses bisnis mereka kalau bahasanya kayak gini. Yang ketiga, bagaimana anggota Goins memperoleh penghasilan? Goins memiliki perjanjian komersial dengan IG, yaitu 10% dari biaya pemasaran berpengaruh yang dibayarkan oleh pedagang IG akan dialokasikan kepada anggota Goins sebagai hadiah. Bukti perjanjiannya mana? Anggota Goins hanya perlu menerima dan menjalankan misi yang diberikan melalui platform Goins untuk mendapatkan hadiah yang cukup besar. Nih guys, kalau emang perusahaannya bekerja sama dengan Instagram, bukti konkretnya apa? Karena kalau nggak salah ya, tahun 2019 lalu Samsung itu bekerja sama dengan Instagram.
Dan buktinya adalah banyak banget artikel yang bilang kalau Samsung itu bekerja sama dengan Instagram. Dan bahkan head of Instagram atau Bapak Adam Mosseri ini juga ngeposting gitu kerjasama antara Samsung dan Instagram. Tapi itu kan brand sekelas Samsung gitu. Nah, paling enggak nih, kalau emang dia bekerja sama Instagram, itu kan ada buktinya ya nggak sih? Tapi kok buktinya nggak disebarluaskan? Gimana orang-orang mau percaya kalau Goins ini beneran bekerja sama Instagram? Lalu yang keempat, mengapa Instagram bekerja sama dengan Goins? Seperti yang kita tahu, dibandingkan dengan Facebook, perusahaan IG memiliki kerugian yang fatal. Karena halaman selebritis IG hanya boleh dilihat oleh penggemarnya sendiri. Pertanyaan pertama, dia bilang kalau Instagram memiliki kerugian yang fatal, sedangkan dari revenue yang aku dapat dari statistika.com, Instagram mengalami kenaikan revenue yang cukup tajam dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dan revenue antar produk ini nggak bisa dibandingkan, karena kan dia beda gitu loh, ini nggak apple to apple kalau mau membandingkan Facebook sama Instagram. Tapi kita bisa membandingkan revenue-nya dari Instagram tahun 2019 ke 2018 misalnya, atau ke 2017. Sehingga kita bisa tahu nih, pendapatannya itu beneran naik kah atau turun. Lalu ke kalimat kedua, ini hanya berlaku jika akunnya private. Kalau akunnya menggunakan hashtag, menggunakan location, menggunakan tag people, kayak gitu, dan dia akun publik, aku rasa semua orang bisa ngeliat postingan yang dia post di Instagram, iya nggak sih? Yang kelima, apa mungkin bagi setiap orang untuk menjadi anggota Goins? Saat ini Goins hanya membuka untuk pasar Indonesia. Apa faktor yang menyebabkan Goins ini membuka hanya pada sektor Indonesia aja? Sedangkan kalau kita lihat dari data pengguna Instagram, Indonesia itu berada di nomor 4 loh, bukan nomor 1. Nomor satunya itu adalah di Amerika Serikat. Dan perusahaan Goins ini kan tadi katanya berada di Silicon Valley, Amerika Serikat. Bukannya akan lebih untung secara biaya operasional kalau dia buka pertama kali di pasar Amerika gitu. Kan kalau mau buka di pasar Indonesia berarti dia harus ada biaya operasional untuk Indonesia, harus ada biaya operasional untuk Amerika Serikat gitu. Dan itu perbedaannya jauh banget ya, dari 73 juta ke 130 juta. Dan kita skip aja. Terus, apa resiko menjadi anggota Goins? Goins adalah perusahaan resmi dari Amerika yang terdaftar di Amerika Serikat dan telah lulus pemeriksaan ketat dari American Companies Registry. Ia adalah perusahaan teknologi yang modalnya disetor USD 10 juta. Apa pegangan ke pengguna Goins atau user Goins kalau keanggotaannya ini udah cukup aman tanpa resiko? Dan apa landasannya jika emang dia terdaftar di America Companies Registry? Aku boleh tahu dong, dia sudah terdaftar di states mana? Karena ini ada fakta menarik nih dari aku cari ya, dari website Corporation Directory. Jadi di sini dia bilang, jadi aku artiin ya dalam bahasa Indonesia, semua perusahaan atau korporat yang udah terdaftar itu mereka terdaftar di wilayahnya masing-masing dan enggak ada pendaftaran di national level atau di level negara Amerikanya itu. Jadi, kalau emang benar Goins ini terdaftar di level Amerika, itu statusnya di mana? Soalnya, untuk mengetahui kalau dia beneran terdaftar sebagai American Companies Registry, aku cari di Corporation Directory gitu. Aku masukkan nama Goins dan hasilnya, iya bener banget, aku nggak menemukan Goins yang dibilang ini. Nah, di sini ke bawahnya ini bakal menjelaskan tentang paket-paket yang ada di Goins, jadi aku skip aja. Karena jujur, sebagai influencer, sebagai YouTuber, aku ingin membuka wawasan kita semua tentang perusahaan ini gitu. Kalau emang benar dan meyakinkan, emang apa enggak. Tapi kan kalau enggak dan banyak pertanyaan, ini yang patut kita pertanyakan, ya nggak sih? Nah, jadi kalau dari fundamental perusahaannya ini aja masih banyak dipertanyakan dan kalian masih mau join, aku mau tahu dong alasan kalian kenapa masih mau join gitu. Nah, jujur, setelah Nap membaca tulisan ini, sebenarnya Nap itu semakin ragu gitu untuk memasukkan uang Nap di Goins. Karena aku nggak mau kejadian kayak Alibaba kemarin gitu, aku telat ngebahasnya dan malah banyak dari kalian yang bilang, "Kak, telat bahasnya." Nah, ini aku bahas sekarang, tolong didengar ya. Jangan lupa subscribe channel aku juga buat dapetin info-info terbaru tentang aplikasi penghasil uang. And yeah, I'll see you in my next video ya teman-teman. Dadah!